Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengawali ibadah kita hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita menaungi kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada minggu yang terakhir di bulan Juni ini, Tuhan, kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Walaupun dalam keadaan kami masih harus di rumah, tapi kami bersyukur karena berkat Tuhan selalu menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami, biarlah Tuhan mulai menolong setiap kami untuk boleh fokus, memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu, berdoa, dan biarlah itu semua menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Amin.认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk tetap bisa beribadah walau dari rumah masing-masing ya. Meski dengan segala keterbatasan, ya saya harap kita tetap bersatu hati, tetap teguh dan selalu haus akan kasih Tuhan. Mari jemaat, saya ajak kita untuk sama-sama memuji Tuhan dan memuliakan namanya. Kita angkat pujian Anggur Baru. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita sama-sama sekali lagi katakan, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, biar kiranya anggur baru selalu tercurah dimanapun saat ini kita berada. Amin. Mari jemaat, kembali kita mau memuji Tuhan dengan mengangkat pujian. Bersyukurlah. Kita katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama kita katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Jadi bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Jemaat, di tengah pandemi seperti saat ini, kita hanya butuh kasih Tuhan, naungan Tuhan, agar kita bisa tetap tenang dalam menjalani kehidupan kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita untuk sama-sama mengangkat pujian, tenang. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
Kita mau sama-sama katakan, jiwaku tenang. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita sebelumnya masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kami boleh kembali memuji mengagungkan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, maupun setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan. Biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat, pengertian, sehingga kami memperoleh berkat dari kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Surat Filipi, pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14. Surat Filipi, pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk peroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di bagian rumah kita ada pencahayaan, yaitu lampu. Zaman dulu mungkin beberapa tempat belum memiliki penerangan. Namun berkat seorang penemu yang bernama Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar, sehingga kita boleh peroleh penerangan. Bahkan di malam hari kita boleh dalam keadaan terang. Seorang Thomas Alva Edison menjadi seorang yang luar biasa ketika kita tahu dia adalah penemu. Tapi jika kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya, kita akan peroleh sesuatu dari apa yang dialami. Siapa sangka bahwa Thomas kecil ternyata pernah dicap sebagai seorang yang bodoh. Bahkan dia dikeluarkan dari sekolah setelah 3 tahun mengenyam pendidikan formal. Suatu hari Thomas dititipkan surat dari sekolah untuk ibunya. Sang ibu membaca dan mengatakan bahwa Thomas adalah anak yang jenius, sehingga sekolah tidak mampu mengajarnya, sehingga meminta ibunya mengajar. Ibunya membaca sambil menangis. Namun Thomas mengira bahwa sang ibu terharu. Tentu saja isi surat ini berbanding terbalik, karena sekolah tidak mampu lagi mengajar seorang Thomas yang bodoh. Namun karena
rasa optimis dalam dirinya, sang ibu mencoba untuk menenangkan dan mengatakan hal yang positif kepada Thomas. Waktu terus berjalan. Ibu Thomas harus berusaha keras untuk mendidik anaknya sendiri di rumah agar dapat memperoleh pendidikan. Kalau zaman sekarang kita kenal istilah homeschooling. Itu yang dilakukan oleh ibu dari Thomas. Ibu Thomas yakin bahwa anak itu tidak bodoh, bahkan mampu mengembangkan keterampilan serta kejeniusannya. Lepas dari sekolah umum, membuat Thomas kecil lebih banyak berkreasi. Ia suka membedah hewan karena rasa ingin tahunya yang sangat besar. Di usia 11 tahun, Thomas sudah mampu membangun laboratorium kimia sederhana di ruang bawah tanah. Setahun kemudian ia berhasil membuat telegraf dengan model primitif. Total ada sekitar 6.000 bahan yang dihabiskan, sebelum akhirnya menemukan lampu pijar listrik pertama yang mampu menyala 40 jam pada tahun 1879 ketika usianya 32 tahun. Suatu ketika si Thomas ini menemukan surat yang diberikan oleh pihak sekolah. Dan Thomas begitu terkejut karena ternyata isinya berbeda dengan apa yang dia pahami. Namun lihat apa yang terjadi dalam diri Thomas. Karena kegigihan ibunya yang tidak mudah menyerah, yang tetap mengajar anaknya, bahkan menjadi anak yang luar biasa. Dan itu pun mewarisi di dalam diri Thomas. Thomas tidak mudah menyerah, tetap semangat, karena ketika dia membuat lampu pijar pun pasti mengalami banyak kegagalan. Namun dia tetap bersemangat, tidak mudah menyerah. Tema hari ini yang akan saya bagikan yaitu jangan pernah menyerah. Jika kita melihat keadaan dunia saat ini, kita menemukan banyak orang yang mudah menyerah dengan keadaan. Yang paling tragis, kalau kita lihat berita, banyak orang yang mengakhiri hidup karena tidak sanggup menjalani kenyataan hidup yang penuh masalah. Bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia, banyak orang melakukan hal ini. Di Jepang, kita sering mendengar mereka banyak bunuh diri ketika mereka mengalami kegagalan, baik di studi maupun di pekerjaan. Dikatakan bahwa ada survei yang menyatakan bahwa ratusan orang meninggal setiap harinya. Sungguh tragis, bukan? Ketika kita membaca bagian firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus menuliskan surat Filipi ketika ia di penjara. Kita tahu bagaimana Paulus mengalami berbagai proses kehidupan yang tidak mudah. Seseorang yang dahulu mungkin dalam pandangan manusia sudah begitu nyaman dengan kemampuan, kepintaran, status sosial, dan kemewahan hidupnya. Kini dia hidup dengan penuh perjuangan menjadi pengikut Kristus. Dia harus menghadapi kesulitan, penghinaan maupun ancaman bahaya. Namun kita mengetahui dia tetap bertahan, bahkan memberikan kekuatan kepada jemaat di Filipi. Versi Alkitab yang lain dalam firman Allah yang hidup, pembacaan kita dengan lebih jelas dikatakan demikian. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya sudah sempurna. Sampai sekarang masih banyak yang harus saya pelajari. Tetapi saya berusaha terus hingga akhirnya saya menjadi seperti yang diinginkan oleh Kristus yang telah menyelamatkan saya. Saudara-saudara, saya belum lagi menjadi seperti yang diharapkan. Tetapi saya mencurahkan segenap tenaga saya untuk satu perkara ini, yaitu dengan melupakan yang telah lalu dan mengharapkan yang akan datang. Saya berusaha mencapai akhir perlombaan untuk menerima pahala yang telah disediakan Allah bagi kita di surga, karena apa yang dilakukan Kristus bagi kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia juga bukan orang yang sempurna. Namun dikatakan sampai sekarang masih banyak hal yang harus dipelajari. Dia masih terus berusaha untuk menjadi seperti yang diinginkan oleh Kristus.
Dan dia mengatakan lagi, saya berusaha mencapai akhir perlombaan. Rasul Paulus dalam Filipi ini menggunakan penggambaran seperti seorang yang mengikuti perlombaan. Tentu dalam mengikuti perlombaan ada hal-hal yang harus dipersiapkan, hal-hal yang harus dilewati dengan perjuangan. Kalau seseorang atau mereka sebagai atlet menyerah, mereka tidak akan memperoleh kemenangan. Mereka yang menang pun pernah mengalami kegagalan, tapi mereka akan terus berusaha. Pada suatu pagi, ada seorang teman mengirimkan pesan melalui salah satu sosial media. Kata-katanya demikian: jika salah, perbaiki. Jika gagal, coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semuanya selesai. Sebuah pesan di pagi hari yang dipakai Tuhan untuk membangunkan kembali semangat saya agar tidak mudah menyerah. Karena sebagai manusia, kita pun pernah mengalami masa-masa kita mungkin putus asa, tidak bersemangat. Ketika kata-kata itu saya dengar, saya ketahui, ternyata berapa hari itu entah mengapa ada godaan untuk menyerah ketika menghadapi satu situasi atau keadaan yang berat. Dan saya rasa itu bukan satu kebetulan jika hari itu saya menerima dan membaca pesan yang berbicara begitu kuat. Perasaan ingin nyerah sering menghampiri orang yang sedang menghadapi beban hidup yang begitu berat. Biasa perasaan ini disertai dengan sikap yang pesimis, putus asa, keluhan, bersungut-sungut, dan keinginan untuk mundur secara teratur. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Rasul Paulus memberikan ajakan semangat untuk kita terus berusaha, terus untuk berjuang. Bagaimana caranya supaya kita tidak mudah menyerah? Ada 3 hal yang mau saya bagikan. Yang pertama, bergantung kepada Tuhan. Ketika seseorang sudah tidak punya tempat bergantung, ia akan menjadi kalut dan mudah menyerah. Saat itulah ia akan jatuh ke dalam lembah ketidakberdayaan. Manusia ataupun orang-orang sekeliling pun terasa tidak mampu menolong kita. Namun, kita tahu kita punya Tuhan. Sebagai orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan, kita harusnya tahu bahwa kita punya Tuhan. Maka tidak perlu lagi ada yang dirisaukan. Bisa jadi seseorang mudah menyerah saat menghadapi cobaan karena dirinya sudah jauh daripada Tuhan. Akhirnya hidupnya pun tidak mempunyai pegangan. Oleh karena itu, seberat apapun ujian hidup kita, jika kita dekat dengan Tuhan, yakinlah bahwa kita masih memiliki harapan di dalam hidup kita. Dengan begitu banyak masalah, demi masalah di dalam kehidupan kita, kita mampu melewatinya. Yang kedua, selalu bersyukur. Jika yang pertama dikatakan bergantung kepada Tuhan, ini dikatakan selalu bersyukur. Ada ungkapan yang mungkin sering kita dengar ya, rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput halaman sendiri. Apa maksudnya? Ungkapan ini sebetulnya mau menilai kondisi orang lain seakan lebih baik dan beruntung daripada kondisi yang kita alami sendiri. Walaupun kita juga tidak pernah tahu keadaan mereka sebenarnya. Apalagi kalau kita yang hidup di tengah dunia semua serba digital, kita dari media sosial, mereka yang punya media sosial mungkin bisa melihat bagaimana orang-orang yang sukses
kehidupan yang bahagia bersama keluarga, mereka yang kaya raya, begitu menarik hati kita, menarik perhatian kita. Padahal kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam diri mereka atau kehidupan mereka. Ada yang mengatakan mereka yang sering mengekspos kehidupan mereka, mungkin saja mereka menutupi bahwa mereka punya masalah. Yang penting mereka di mata manusia, mereka terlihat baik adanya. Di dalam firman Tuhan kita juga sering mendapati bahwa banyak ayat yang mengatakan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena kalau kita melihat orang lain, itu nggak ada habisnya. Tapi kalau kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan, siapa yang di antara Bapak Ibu yang tidak pernah ditolong oleh Tuhan? Saya yakin dan percaya kita, anak-anaknya, tidak pernah ditinggalkan. Mungkin kita berkata, tapi kok masalah datang silih berganti? Semua manusia selama hidup di dunia pasti mengalami masalah. Apapun itu. Katanya, kalau sebagai anak Tuhan, Tuhan akan terus berkati saya. Nah inilah seringkali karena banyak pengajaran mengatakan hidup di dalam Tuhan kita akan diberkati terus. Karena apa? Berkat dalam pemahaman manusia itu selalu melulu dengan sesuatu yang berkelimpahan. Anak Tuhan boleh kaya? Boleh. Tapi yang pasti anak Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Anak Tuhan pasti akan mengalami masa pasti. Tapi Tuhan berikan jalan keluar. Masalahnya banyak orang yang selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, tidak puas, mengeluh, bersungut-sungut. Karena apa? Mereka nggak pernah belajar bersyukur. Kalau kita melihat hidup kita sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Tidak pernah dikatakan firman Tuhan, tidak pernah ditinggalkan. Anak cucunya pun tidak akan meminta-minta. Terinspirasi dan meneladani keberhasilan orang lain patut dan perlu. Karena orang lain berhasil karena pasti disertai dengan usaha keras mereka. Tapi satu hal yang harus kita pahami, proses mungkin bisa sama, namun tidak ada hasil yang sama persis. Kita coba meniru orang ini bisa kaya, bagaimana caranya? Orang harus begini. Ada banyak hal kita bisa cari di internet, cara-cara untuk menjadi sukses, menjadi bahagia. Tapi apakah itu bisa sesungguhnya memuaskan? Enggak, karena manusia pada dasarnya tidak pernah puas. Oleh karena kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Bukan mengucap syukur kalau dalam keadaan baik saja, tapi dalam keadaan sulit, disitulah kita bisa melihat Tuhan bekerja. Itu yang kedua, selalu bersyukur. Yang ketiga, fokus apa kata Tuhan, bukan manusia. Berapa banyak di antara kita yang lebih memikirkan apa kata Tuhan daripada manusia? Jika kita memperhatikan realita yang ada, ditemukan bahwa perkataan manusia mempengaruhi hampir keseluruhan hidupnya. Sehingga didapati orang yang kurang percaya diri, pesimis dan mudah putus asa. Hal ini dikarenakan yang digunakan adalah standar dunia yang tidak ada siapapun yang mampu menjadi seperti standar itu sendiri. Tuhan memiliki maksud dan tujuan bagi kehidupan setiap manusia. Tentunya semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Walaupun perlu diingat, semua tidak berjalan mulus, atau tentu ada tantangan yang akan kita hadapi sesuai dengan diri kita. Alkitab adalah firman Tuhan, yaitu perkataan Tuhan sendiri, di mana di sana kita akan menemukan kekuatan, janji dan berkat bagi kita yang membaca dan merenungkan dalam kehidupan kita. Setiap orang pasti akan menghadapi situasi yang melemahkan kita. Tetapi ketika kita hidup dalam firman-Nya, di saat yang sama kekuatan dan semangat akan diperoleh sehingga kita tidak mudah menyerah. Fokus pada kata-kata Tuhan. Fokus apa yang dinyatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Itu yang memberi kita kekuatan. Tapi banyak orang, tidak bisa dipungkiri, lebih banyak mendengarkan perkataan nasihat dari manusia. Kalau nasihat itu berasal dari firman Tuhan, ya itu baik adanya.
Berapa banyak orang yang dilemahkan oleh perkataan manusia. Kamu dikatakan bodoh, kamu langsung menghakimi dirimu, katakan, ya aku bodoh. Kamu gak akan pernah sukses, ya. Kamu kata, iya aku gak akan pernah sukses. Kau akan miskin seterusnya, seperti itu. Ya, aku memang orang miskin. Oh, perkataan itu yang menjadi fokus kita semakin jatuh dan terpuruk. Namun ingat, firman Tuhan selalu mengatakan, Tuhan mampu melakukan segala perkara. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Tahun ini kita mendapati bahwa seluruh umat manusia di muka bumi ini menghadapi kesulitan. Gak ada ya satupun yang luput dari kesulitan. Secara khusus melalui kejadian pandemi ini. Dari anak-anak hingga lansia. Kita mengetahui bahwa sakit penyakit, bagaimana ketakutan akan menjalani hidup, kesulitan dalam studi maupun hal ekonomi, dan banyak hal lain yang mau tidak mau kita hadapi. Keadaan demikian memberikan pilihan bagi kita, mau tetap bertahan, menjalaninya dengan pimpinan Tuhan, atau memilih menyerah. Tentunya kita sebagai orang percaya adalah seorang pemenang yang akan terus berjuang menjalani pertandingan iman. Kita akan terus berjuang tanpa mudah menyerah. Karena kita tahu Tuhan kita dalam Yesus Kristus akan terus menopang dan memampukan kita. 2 Tawarin 15 ayat 7 dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Selama ada Tuhan, selama itu juga kita akan diberikan kekuatan. Namun kita juga sebagai orang percaya, jangan biarkan diri kita menyerah dengan keadaan. Selama kita hidup bersama Tuhan, selalu ada jalan, selalu ada jawaban ataupun solusi bagi setiap pergumulan dan permasalahan kita. Tuhan melihat usaha dari setiap kita, dan kita akan menang melewati semuanya, dan tentunya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, saat ini saya mengajak kita semua masing-masing secara pribadi boleh datang kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan kita. Mungkin di antara Bapak Ibu yang di rumah sedang mengalami masa-masa yang membuat kita mau menyerah dengan keadaan. Kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai putus asa, bahkan mungkin terbesit pikiran kita mau meninggalkan Tuhan karena rasanya pergumulan kita begitu berat. Tapi ingat firman Tuhan hari ini, jangan pernah menyerah, karena kita masih punya Tuhan. Namun ada bagian yang harus kita kerjakan. Bila saat ini Bapak Ibu masing-masing berkata-kata di dalam kepada Tuhan, minta kekuatan dan semangat yang baru daripada Tuhan. Karena Roh Kudus Tuhan yang akan memberikan itu bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur ketika kami melihat hidup kami. Tidak pernah Tuhan Engkau meninggalkan kami. Walaupun mungkin kami berkata, Tuhan Engkau begitu jauhnya. Sudah itu bukan karena Tuhan yang jauh, tapi kami yang jauh daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak dapat merasakan ataupun mengalami kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa kami berada dalam kerajaan surga, tolong setiap kami. Biarlah di saat-saat yang demikian, kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi kepada jemaat-Mu. Mereka yang bergumul dalam studi, pekerjaan usaha, relasi kehidupan mereka, bahkan kehidupan rohani mereka. Jangan biarkan di antara mereka menjadi orang-orang yang kalah, karena kami adalah orang-orang pemenang Tuhan. Kami bersama Kristus adalah seorang pemenang yang dibentuk sedemikian rupa untuk kami memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk sepenuhnya bergantung kepada Engkau.
berikan kami kemampuan untuk selalu bersyukur dengan segala apa yang kami alami, dan kami fokus kepada apa kata Tuhan, bukan kata manusia. Biar Roh Kudus Tuhan, Engkau terus yang menolong, memampukan setiap jemaat-Mu. Kau lebih tahu apa yang menjadi pergumulan dan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Dalam hidup kami, sepenuhnya kami pertaruhkan hanya kepada Engkau. Hamba-Mu berhenti berbicara, Tuhan. Kami percaya, bahwa Roh Kudus Tuhan akan menjelaskan, akan mengingatkan, dan melalui firman-Mu ini akan meneguhkan setiap jemaat-Mu untuk tetap hidup dan tetap bersemangat dan tidak mudah menyerah menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan bagi kami semua Tuhan Yesus. Kami bisa beribadah online saat ini Tuhan, karena kasih setia-Mu saja Tuhan. Untuk kebaikan-Mu Tuhan, kami melalui ibadah ini Tuhan, kami bisa sungguh-sungguh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan ibadah ini bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Juga Tuhan untuk firman yang disampaikan, kami bisa mengerti akan firman-Mu Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, dan menjadi rema bagi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa saat ini Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami, layakkan kami Tuhan. Kami berdoa untuk pribadi kami masing-masing Tuhan, kiranya kami terus diberikan kesetiaan, ketaatan Tuhan dalam membaca firman-Mu setiap hari, untuk bersekutu pribadi Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kiranya kami bisa bertumbuh terus Tuhan dalam Engkau Tuhan Yesus, dan dalam pelayanan kami Tuhan sehari-hari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga kami, masa depan keluarga kami dan pergumulannya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja GKPHK Tuhan, dari Muse sebagai gembala sidang, para hamba Tuhan, para majelis, guru sekolah minggu, pengurus youth, aktivis dan pelayan-pelayan khususnya yang secara aktif terlibat dalam pelayanan online Tuhan. Kiranya berkati kami semua Tuhan, walaupun kami tidak bisa bertemu secara fisik Tuhan, kami bisa tetap saling mendoakan Tuhan, saling satu hati dalam Roh-Mu ya Bapa, saling bertumbuh Tuhan, saling mendoakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu Tuhan, dari yang lansia, mereka yang lemah tubuhnya, yang sakit Tuhan. Kiranya Kau jamah, Kau pulihkan Tuhan dengan belas kasih-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan, khususnya dalam masa-masa seperti ini Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan ekstra Tuhan bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk mereka yang bergumul akan masalah ekonomi, untuk pekerjaan, untuk usaha Tuhan. Kiranya Kau bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Mereka tetap punya iman Tuhan, berharapnya kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dari balita sampai remaja Tuhan. Kiranya berkatilah Tuhan, mereka tetap setia kepadamu Tuhan, tetap taat kepadamu ya Bapa. Mereka yang telah lulus sekolah ataupun yang telah naik kelas Tuhan, kiranya terus diberikan semangat, sukacita dalam melanjutkan studi mereka di tahun ajaran yang baru Tuhan. Kiranya Kau yang terus memberikan baikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu bagi seluruh anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap gereja-Mu yang di berbagai daerah Tuhan, di Indonesia ataupun di luar. Kiranya juga untuk lembaga-lembaga, untuk organisasi Kristen Tuhan, di masa-masa seperti ini Tuhan, menjadi terang dan garam-Mu Tuhan, menjadi perpanjangan kasih-Mu ya Bapa, menyatakan kasih-Mu Tuhan. Kiranya semakin banyak orang yang mengenal Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan, untuk Presiden Pak Jokowi dan wakilnya Pak Amin Tuhan, dan untuk seluruh jajaran kabinet, juga khususnya untuk gugus tugas penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kiranya diberikan hikmat bijaksana dalam menanganinya Tuhan, dalam setiap keputusan kebijakan yang diambil Tuhan. Kiranya berkati, beri hikmat bijaksana Tuhan Bapa. Juga untuk setiap aparat medis Tuhan yang bekerja Tuhan, yang melayani mereka yang sakit Tuhan. Kiranya berikan kekuatan
pengharapan sukacita dari Engkau saja Tuhan. Dan juga Tuhan untuk para korban COVID Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menjamah memulihkan Tuhan dari setiap masalah yang terjadi ini Tuhan. Kami melihat Engkau Tuhan yang di atas segalanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk new normal ini Tuhan. Kiranya seluruh masyarakat Indonesia Tuhan dari berbagai kota di Indonesia ini Tuhan sungguh-sungguh bisa dengan kesadaran Tuhan melakukan kegiatan-kegiatan dalam new normal ini Tuhan, dengan menjaga kesehatan, menjaga dengan protokol ya yang baik Tuhan, sehingga bisa mengurangi Tuhan penyebaran COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya berkati ya Tuhan Yesus. Kiranya kami juga berdoa menyerahkan untuk mereka yang ilmuwan Tuhan yang mencari vaksin ini Tuhan. Kiranya berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan berkat-Mu Tuhan. Vaksin ini bisa segera ditemukan Tuhan. Kami semua bisa terbebas dari COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar daripada segalanya Tuhan, daripada COVID-19 ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga selanjutnya akan berdoa untuk persembahan kami Tuhan yang telah dan akan dikumpulkan Tuhan. Kiranya berkati persembahan ini Tuhan menjadi alat dipakai dalam Gereja-Mu GGPHK Tuhan, jadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka yang memberi ataupun yang belum sempat memberi Tuhan. Kiranya Kau curahkan berkat-Mu Tuhan bagi kami semua. Kau tahu setiap kebutuhan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan yang telah dan akan dikumpulkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur Tuhan. Kiranya Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang menyempurnakan doa-doa yang tidak sempurna ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat sekalian, kita mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Satu pujian yang berkata, dengan apa akan ku balas segala kebaikan? Biar kiranya segenap hati kita mau menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita mau sama-sama katakan, Kaulah harapanku, Kaulah
Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Saudara, pada akhirnya mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya! Puji Tuhan! Amin.